Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memberikan kami kehidupan, kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan boleh memberikan kami waktu dan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Ajarlah kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sebelum kita sampai kepada firman Tuhan, adakah lebih baiknya saya memperkenalkan diri, karena ini adalah kali pertama saya memberikan renungan di acara pertangyangan kita. Perkenalkan, nama saya calon pendeta Debbie Boru Tambunan, dan saya melayani di HKBP Sentosa Resort Martoba Distrik 29 Deli Serdang. Horas Madita Saluhutna. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, firman Tuhan bagi kita dari Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai dengan ke-8. Mari kita baca secara bersamaan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang saat ini berada di rumah kita masing-masing, kita boleh kembali merenungkan kembali perjalanan kehidupan kita. Apakah kita pernah merasa khawatir di dalam kehidupan kita? Atau apakah kita pernah berpikir apa yang akan terjadi nanti di dalam kehidupanku? Mungkin tentang masa depan kita, mungkin tentang anak-anak kita, atau mungkin tentang pekerjaan kita. Dan kekhawatiran ini sering sekali terjadi bagi kehidupan kita manusia. Dan hal itu juga terjadi bagi Yosua. Ketika Yosua diberikan tugas oleh Allah untuk dia memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Karena dia mengetahui tugas itu pertama diberikan kepada Musa, yaitu hamba Allah yang setia itu. Tetapi ketika Musa meninggal, Tuhan menyampaikan tugas itu kepada Yosua. Maka di dalam hati Yosua, dia berpikir, bagaimana mungkin tugas besar itu Tuhan berikan kepadaku, sementara aku hanyalah seorang abdi Musa. Dan dia sangat khawatir, apakah di dalam perjalanannya nanti dia akan mampu melaluinya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, maka firman Tuhan diberikan kepada Yosua dan kita semuanya untuk mengatakan kepada kita semuanya bahwa Allah senantiasa menyertai Yosua. Allah menjanjikan penyertaannya bagi Yosua agar dia senantiasa melakukan suatu tugas yang mulia itu. Hanya yang perlu dilakukan Yosua adalah untuk dia menguatkan dan meneguhkan hatinya. Mengapa kita diminta untuk meneguhkan dan menguatkan diri kita menghadapi perjalanan yang akan kita tempuh? Karena Allah sangat menyadari kita adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya tanpa pertolongan Allah. Maka dari itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ketika Allah menekankan kepada kita untuk kita menguatkan dan meneguhkan hati kita, maka kita senantiasa bersandar kepada Tuhan, tidak lagi bersandar kepada pikiran kita sendiri. Karena kalau kita bersandar kepada pikiran kita sendiri, bisa jadi
kekhawatiran kita tidak akan usai. Tetapi ketika kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, maka kita akan bijaksana mengambil tindakan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Selain daripada itu, Yosua juga diberikan perintah daripada Tuhan agar dia senantiasa merenungkan hukum Taurat. Setelah merenungkannya, Yosua diminta untuk mengingatnya siang dan malam, dan bukan hanya sekedar merenungkan dan mengingat, tapi juga melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita boleh menelusuri bahwa perjalanan bangsa Israel menduduki tanah Kanaan bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka harus menghadapi banyak benteng-benteng pertahanan yang ada di tanah Kanaan, dan mereka harus berusaha menempuh perjalanan itu dan berusaha menang. Tetapi jika mereka yakin dan percaya Tuhan menyertai mereka dan Tuhan menguatkan mereka, maka mereka mau dan ikut serta menuruti kehendak Tuhan. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita tidak ada yang berjalan sesuai dengan perencanaan kita. Meskipun kita mengharapkan kehidupan yang ideal, kehidupan yang tanpa persoalan, sama seperti Tuhan menyediakan tempat bagi bangsa Israel, yaitu tanah Kanaan, Tuhan juga menyediakan rancangan yang luar biasa untuk kehidupan kita. Maka persoalannya sekarang, apakah kita mau mengikut jalan ataupun rancangan yang Tuhan sediakan bagi kita, atau malah sebaliknya, kita berusaha untuk jalan sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Maka firman Tuhan bagi kita saat ini, kita dipanggil untuk menguatkan, meneguhkan hati kita, berjalan di dalam jalan Tuhan, dan senantiasa mengingat kemanapun aku melangkah, Tuhan pasti sertaku. Kemanapun aku pergi, aku percaya Tuhan akan menguatkanku. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan untuk melakukan yang seturut dengan firman-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memberikan kami kehidupan, Bapa yang merancangkan segala hal yang baik di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kuatkanlah hati kami, agar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kami tetap berjalan terarah seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya kehidupan kami Tuhan yang mengatur. Maka dari itu kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pakailah seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.